Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cok akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas kangen derby Jateng. Nah, bagaimana ceritanya kok bisa kami itu kangen dengan derby Jateng? Oke, kita saksikan saja bersama. Oke, tahun kemarin kita pernah membahas derby Jateng ini ya. Derby Jateng ini kita membahas soal dengan supporternya. Kedua supporter derby Jateng ini mempunyai rivalitas yang sangat unik ya. Kalau kita flashback ke belakang terlebih dahulu, kedua rivalitas supporter ini ketika di stadion itu bisa berdampingan. Dulu sering selek, sekarang bisa berdampingan. Nah, itu unik lah ibaratnya kedua rivalitas supporter ini. Nggak ada yang di Indonesia yang lainnya itu nggak ada yang seperti ini. Ketika bentrok, sekali bentrok ya udah, besoknya nggak boleh datang. Nah, kalau kedua supporter ini besok bentrok, besoknya boleh datang lagi, besok bentrok, besoknya boleh datang lagi. Nah, kedua supporter ini berrivalitas yang sangat sehat menurut pandanganku. Belum ada korban jiwa sih, tapi jangan sampai ada korban jiwa sih menurut pandanganku. Kalau ada ya wah, nanti menimbulkan selek besar. Saya harapkan tidak ada korban jiwa di kedua supporter ini. Karena kemarin itu kita membahas dari supporter, sekarang kita akan membahas dari klubnya. Nah, kedua klub ini, PSIS Semarang dan Persis Solo ini menurut pandanganku sudah sangar ya, ibaratkan itu. Apalagi Persis Solo ini dimiliki oleh Mas Kaisang, penduduk lokal asal Solo sendiri. Nah, kalau Mas Yoyo Sukawi, penduduk lokal asal Semarang sendiri. Nah, kedua pemilik klub ini mempunyai lokal pride. Wah, nah karena lokal pride ini menurut pandanganmu gimana, Cok? Pemilik klub lokal pride ini? Ya, lokal pride itu kan keistimewaannya kan dia sangat menjunjung tinggi tradisi atau kultur wilayah itu. Misalnya Mas Yoyo itu kan asli Semarang, dan untuk materi pemain banyak dia memanfaatkan bakat-bakat asli Semarang sendiri. Contohnya Arhan, yang baru saja tenar lah, maksudnya dipanggil tim nasional Indonesia. Banyak sih ya, betul sekali ya. Ketika nanti soal pemain ataupun gimana, kita itu bisa menemui pemilik klub ini juga dengan mudah. Ibaratnya kan wong Solo dewe, ora kokean kangel-angel lah. Saya lihat tahun kemarin itu supporter Persis Solo sendiri menemui pemilik klubnya itu sangat susah sekali ya, dikarenakan memang bukan orang Solo sendiri ya, orang jauh. Ketika mau berdiskusi sudah diundang jauh-jauh hari, juga pemilik klub Persis Solo ini juga tidak datang, saya dengar kabar. Ya, saya harapkan dengan adanya pemilik baru Mas Kaisang ini, supporter Solo ini ada diskusi-diskusi kembali gitu loh. Maksudnya itu agar klub Persis Solo ini juga maju ya. Diskusikan apa yang dulu pernah diskusikan. Dulu saya juga pernah ikut diskusinya sana sih. Maksudnya itu pembahasannya juga bagus. Pembahasan seperti membahas training ground, seperti membahas dan lain-lain, fasilitas. Nah, pengembangan usia muda ini sangat bagus. Nah, kalau seperti ini gitu bisa didiskusikan dengan Mas Kaisang gitu. Ini programmu itu sangat bagus sekali menurut pandanganku, menurut kacamata saya sih. Kalau untuk PSIS Semarang sendiri, Cok, perkembangannya ini menurut pandanganmu kurangnya apa biar dipenuhi oleh pemilik klub PSIS ini? sebenarnya sih kalau PSIS sih menurut saya cukup komplit ya. Ya emang ada kurangnya. Kurangnya sih nggak balik jati diri. Tapi kan sekarang kan dengan munculnya hashtag balik jati diri, dan PSIS kemarin juga sudah latihan di Stadion Jatidiri. Ya sudah kangen lah berapa tahun, sekitar mulai tahun 2017 sebelum sampai tahun sekarang itu tidak pernah menjamah Jatidiri, stadion legendaris atau rumahnya sendiri PSIS Semarang. Ya, oke. Kembali Jatidiri adalah mungkin tujuan utama saat ini pemilik klub PSIS ini ya. Ya, ketika sudah berada di kandang sendiri itu memang sudah enak sekali sih menurut pandanganku. Bisa ngelakuin apa-apa itu loh. Mau pengembangan apapun itu mudah nantinya. Lah, Persis Solo sendiri juga sudah kembali ke Manahan. Dengan selesainya dibangun Stadion Manahan juga. Wow. Kita juga sudah pernah membahas kedua tim ini punya fasilitas-fasilitas stadion yang cukup bagus ya. Kalau Jatidiri yang sekarang 3 tingkat tahu sendiri. Terus Persis Solo ini punya Stadion Manahan yang direnovasi dengan julukan GBK Mini. Ini juga sangat bagus sih untuk pengembangan tim ini. Persis Solo ini cuma tinggal ya fasilitas-fasilitas seperti seperti PSIS itu bisa dicontoh lah. Nah, seperti lapangan latihan PSIS yang ditulisi dengan PSIS. Nanti di Solo ditulisi Persis Solo. Itu sangat bagus untuk membranding Persis Solo ke depannya nanti ya. Atau
nanti bisa dibikin museum. Wah, Persis Solo kan tim sejarah, pialanya juga banyak. Saya tahu piala era perserikatan Persis Solo mempunyai piala yang sangat banyak yang diletakkan di balai. Wah, itu bisa dirawat, dibikinkan museum. Wah, atau di situ bisa dibangun lingkup area kafe dan lain-lainnya. Wah, buat nongkrong anak-anak muda Solo atau menyampaikan aspirasi nantinya. Atau yang jelas sih pandanganku kantor lah, kantor manajemen itu paling enak sekali. Nanti ketika ada kantor itu kan kita mau menyampaikan aspirasi itu pasti di situ, itu nggak di mana gitu, bingung gitu kan ya, ketika ada kantor ya. Nah, saya harapkan kedua tim ini seperti PSIS dan Persis Solo ini segera bertemu di Liga 1 ya. Kita tampilkan derby Jateng di Liga 1 ya. Kita ibaratkan kan dulu, kalau dulu ya Liga 2 gitu kan belum terlalu tersorot ya. Mungkin nanti kalau Liga 1 itu sudah tersorot oleh media. Wah, kita tunjukkan derby dan rivalitas yang sebenarnya itu seperti apa di Jawa Tengah itu. Biar semua supporter Indonesia itu tahu loh. Kita itu di Twitter ataupun di media sosial lainnya itu sering bersih tegang, sering panas. Wah, di situ itu sering bersih tegang, sering panas, ejek-ejekan. Wah, ejek sana, ejek sini, ejek sana, ejek sini. Wah, yang satu ngejek ini, yang satu ngejek itu. Wah, tapi ketika di dalam stadion mereka berdua ini bisa bernyanyi satu tribun. Bahkan dulu sempat berdampingan, berfoto berdampingan. Wah, itu kan menunjukkan bahwa rivalitas derby Jateng ini adalah rivalitas yang menurut pandanganku sehat. Ya bener, rivalitas derby Jateng ini banyak persamaan ya antara PSIS dan Persis. Yang pertama, mereka sama-sama mempunyai stadion bagus. Kedua, pemiliknya sama-sama lokal. Ketiga, supporternya juga basisnya besar. Keempat ya mungkin kalau PSIS sudah mulai pembinaan dan peduli dengan potensi pemain-pemain lokal ya. Ini kan Persis Solo juga baru manajemennya baru dibentuk. Nah, mungkin nanti bisa pengembangan usia muda dan banyak mengorbitkan pemain-pemain asli Solo. Jadi ketika duel nanti di Liga 1 dengan duel-duel ini, pengurus lokal versus pengurus lokal, pemain lokal asli binaan Semarang dan pemain lokal asli binaan Solo, stadion sama-sama bagus, wah ngeri ya, keren. Supporternya saling cyber. Ya betul sekali ya. Saya kangen dengan spanduk. Saya kangen spanduk Capital of Java dan lain-lain itu. Ejek-ejekannya Solo Semarang itu menurut pandanganku sangat keren ya. Ibaratkan dari spanduk sendiri itu sering balas-balasan dan lain-lain. Nah, kalau ejek-ejekannya di Twitter sangat kejam lah ibaratkan gitu. Ibarat wah ini nanti pasti bentrok, ini nanti pasti bentrok ya. Kedua supporter ini sering terjadi bentrokan, tetapi ya sering bertemu ya tetap hadir, boleh dihadirkan. Nah, itu yang bisa membuat contoh sih. Rivalitas itu hanya 90 menit ya, sisanya itu ya bolonan, konconan, wedangan bareng bahkan. Nah, apalagi sekarang pemilik klub Persis Solo ini baru, saya harapkan itu bisa masuk ke Liga 1 secepatnya ya. Secepatnya loh harusnya. Kan kita tahu lah ya pemilik klub Persis Solo saat ini tuh siapa, kita tahu. Nah, ngeri lah ibaratkan. Kemarin juga kita habis bikinkan konten toh, pemilik klub Persis Solo ini siapa yang sebenarnya. Nah, dan semoga harapan saya juga ke depan untuk PSIS Semarang ini juga tak henti-hentinya mengembangkan development yang baru, bukan hanya pemain muda tapi dan lain-lainnya, fasilitasnya itu ditambah lagi, manajemen lah ibaratkan. Saya lebih menyoroti PSIS ini ke manajemennya itu dibentuk yang lebih pro lagi, ibaratkan itu ini kan sebuah kantor itu punya jajaran direksi apa itu harus jelas. Nah, disebutkan kalau bisa itu terbuka. Nah, HRD-nya siapa dan lain-lain. Kan ini PSIS ini kan sudah berbentuk PT ya, tapi kan PT kan berbentuk profesional, badan profesional. Nah, harusnya sih bisa membentuk manajemen yang seperti itu. Saya harapkan PSIS kedepannya sih seperti itu sih. Nah, dan pembinaan usia mudanya harus tetap jalan dan ya sering orbitin pemain, apalagi pemainnya ini sudah tembus ke timnas. Nah, harganya juga pasti sangat mahal sekarang. Harapan saya untuk Persis Solo juga yang pertama tetap naik kasta Liga 1 dulu. Nah, baru nanti pengembangannya itu seiring waktu lah, nanti gampang lah pengembangan seperti itu. Nanti kalau Persis Solo itu bikin mes atau bikin apa itu pasti mudah. Lewong Bolo Dewi ibaratkan itu lokal pret lah pemiliknya, kita tahu siapa Mas Kaisang kan gitu.
dan siapa Pak Erick Thohir ya toh, dan siapa Mas Kevin sih masih belum terlalu ya, tapi kan setidaknya dia itu anak muda, tapi anak mudanya itu milenial banget. Nah, milenial itu gimana? Ya saya harapkan sih nggak terlalu gagas Twitter banget ya, nanti saya takutkan itu baper itu loh, maksudnya di Twitter kan terlalu sangar itu maksudnya ya, netizennya itu kan sangar-sangar ya, saya harapkan nanti tidak baperan lah. Nah udah itu aja saran saya untuk Mas Kevin sih. Nah mungkin itu dulu saja perbincangan kita, jangan lupa like, comment, and subscribe.